Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Jadi hari ini kita akan membahas pencemaran udara. Panas ya? Pernah nggak kalian merasa panas kayak gini di suatu ruangan tapi tidak ada kipas angin? Sering ya? Sering kali. Atau malah kalau misalnya di luar ruangan itu ada yang nggak merasa kurang nyaman karena nggak berada di bawah kipas angin atau di bawah AC. Pasti kita nggak nyaman kan? Selalu kan? Ya? Kenapa nggak selalu? Kenapa kan? Pasti kita merasa gerah kan? Panas kan? Seperti di kelas ini. Kira-kira apa yang menyebabkan suhu di bumi ini meningkat terus-menerus? Karena pencemaran udara. Apa hubungan pencemaran udara dengan suhu meningkat? Ada yang tahu? Terus apa? Terus apa? Lapisan ozon. Ya benar. Jadi pencemaran udara dengan suhu bumi itu ada hubungannya. Jadi kita hari ini akan membahas hubungannya pencemaran udara dengan efek rumah kaca dan pemanasan global. Dalam pembelajaran hari ini kalian mampu memahami definisi, penyebab, kemudian dampak dari pencemaran udara. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan hubungan pencemaran udara dengan pemanasan global dan efek rumah kaca. Kemudian kalian juga mampu mengumpulkan solusi dari pencemaran udara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kita pernah membahas pencemaran dan perubahan lingkungan. Apa aja pencemaran dibagi menjadi berapa? Coba bisa aja pencemaran apa aja? Pencemaran air, kemudian kemudian suara. Nah, jadi hari ini kita akan membahas pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Jadi pencemaran udara itu merupakan kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas. Jadi karena dia tercemar maka kualitasnya itu turun. Nah, apa yang turun? Kualitas udaranya akibat masuknya unsur-unsur bahaya ke dalam atmosfer bumi. Jadi dapat mengganggu kerusakan lingkungan, kemudian gangguan kesehatan, baik itu dalam makhluk hidup, lingkungan maupun makhluk hidup lainnya. Kemudian apa saja bahan pencemar dari udara? Nah, kemarin bahan pencemar itu nama lainnya apa? Ada tahu?
polutan. Jadi polutan nama lainnya dari bahan pencemar. Nah, bahan pencemar udara apa aja? Ada karbon. Jadi karbon itu gas-gas karbon ada dua, ada gas karbon monoksida atau CO. Nah, kemudian ada juga karbon dioksida. Jadi kalau ditanya gas karbon apa aja? Ada monoksida dan dioksida. Kemudian ada nitrogen dioksida, kemudian sulfur dioksida, ada ozon, timah, kemudian hidrokarbon. Nah, pencemaran udara ini ada akibatnya. Penyebabnya apa? Dari kendaraan bermotor, kemudian merokok, kemudian kebakaran hutan. Nah, kegiatan-kegiatan ini kan menghasilkan yang namanya asap. Nah, asap-asap ini biasanya itu mengandung polutan tadi. Salah satunya adalah karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ini bila dilepaskan, dia akan merusak bumi, akan merusak kesehatan kita. Makanya kegiatan-kegiatan ini kalau bisa dihindari, apalagi bagi cowok pasti seringkali merokok ya, itu dihindari. Nah, dampaknya apa aja? Pertama, terhadap kesehatan manusia. Dampak jangka pendeknya itu menyebabkan batuk, kemudian sakit kepala, kemudian memperburuk asma. Kalau ada yang punya asma itu sangat tidak boleh terkena pencemaran udara. Dan pada jangka panjangnya apa? Kesulitan bernapas. Kenapa kesulitan bernapas? Jadi ada yang namanya penyakitnya itu ada ISPA. ISPA itu singkatannya infeksi saluran pernapasan akut. Jadi pernapasan itu sudah rusak, sangat rusak. Kenapa? Karena tercemar polutan udara tadi. Seperti terkena asap rokok, apalagi kita sering duduk di warkop, warung kopi, menjadi tugas, main game dan lain hal. Itu kan ada orang yang merokok. Walaupun kita tidak merokok, tapi kalau misalnya kita merokok pasif itu juga berbahaya. Kemudian ada juga penyakitnya namanya emfisema. Emfisema itu mirip sekali dengan penyakit bronkitis. Jadi pernapasan itu kan melalui hidung ya. Jadi kalau masuk ke dalam hidung kemudian masuk ke paru-paru, alveolusnya itu rusak. Jadi kalau alveolusnya rusak itu bisa kena penyakit yang namanya bronkitis. Kawan itu ada yang pernah kena karena dia sering duduk di warung kopi walaupun dia tidak merokok. Kemudian dampak terhadap lingkungannya juga ada beberapa. Pertama, kabut asap menghalangi sinar matahari bagi tumbuhan. Kenapa bisa menghalangi? Karena sinar matahari itu kan baik bagi proses tumbuhan, yaitu fotosintesis. Kemudian danau dan sungai menyerap racun, hewan terpapar polusi udara serta hujan asap. Nah, selain penyakit kesehatan, selain terhadap lingkungan, ada juga yang namanya efek rumah kaca dan pemanasan global. Jadi efek rumah kaca ini kenapa sih disebut efek rumah kaca? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Jadi rumah kaca itu bukan karena efek rumah kaca yang di mana rumahnya semua terbuat dari kaca, tapi karena prinsip bumi ini menggunakan efek rumah kaca. Jadi kita bahas dulu. Rumah kaca itu kan rumah yang terbuat dari transparan, kaca yang transparan kan. Nah, fungsinya biasanya itu untuk membudidayakan tanaman tertentu. Nah, rumah kaca ini mempunyai prinsip di mana jika matahari masuk ke dalam rumah tersebut, maka dia akan menyimpan suhu panasnya. Jadi agar tanaman tersebut tetap stabil, tetap hangat. Makanya kenapa disebut efek rumah kaca? Karena bumi kita ini mempunyai prinsip seperti rumah kaca tersebut. Makanya disebut efek rumah kaca. Nah, dari situ paham? Oke. Nah, kenapa sih? Apa hubungannya? Biasanya kalau kita bahas efek rumah kaca, ada hubungan dengan pemanasan global. Nah, apa hubungannya? Jadi, ini bumi, ini gambar bumi. Ketika matahari masuk ke dalam bumi, kan ada energi cahaya ya, energi cahaya. Ketika masuk ke dalam bumi berubah menjadi energi panas. Nah, ketika masuk ke dalam bumi, sebagian panas tersebut diserap oleh tumbuhan, tanah dan lain hal. Nah, sebagian lagi itu dilepaskan kembali ke atmosfer. Jadi di atmosfer ini kan ada lapisan-lapisannya. Ada lapisan yang namanya lapisan ozon, lapisan pelindungnya. Nah, di lapisan ozon ini ada yang namanya gas-gas rumah kaca. Jadi gas-gas rumah kaca itu terdiri dari karbon dioksida dan metana. Nah, karbon dioksida itu kan di sini ya. Jadi kan waktu kita masuk, cahayanya berubah jadi suhu panas. Sebagian yang diserap, sebagian dilepaskan. Nah, ketika dilepaskan, waktu sedikit kan masih bisa dilepaskan. Tapi kenapa bisa jadi suhunya
manusia, industri seperti merokok tadi, kemudian kendaraan bermotor, kan asap-asap tadi menghasilkan karbon dioksida. Nah, jadinya karbon dioksida itu semakin banyak di lapisan atmosfer paling luar. Lapisan ozon. Jadi semakin banyak karbon dioksida, maka semakin banyak perangkap suhu panasnya. Karena karbon dioksida itu fungsinya untuk menangkap suhu panas. Kenapa ditangkap suhu panasnya? Kenapa nggak dikeluarkan aja biar dingin? Karena kalau terlalu dingin juga nggak bagus bagi kita. Tapi kalau terlalu panas itu juga makin nggak bagus. Makanya ada yang beberapa dilepaskan, ada beberapa yang diserap. Nah, kalau tadi misalnya banyak karbon dioksida di sini kan, maka semakin banyak kan suhu yang ditangkap oleh bumi. Makanya semakin banyak aktivitas manusia yang menghasilkan asap, contohnya karbon dioksida tadi, maka semakin panas suhu bumi. Paham? Makanya ada hubungannya dengan pemanasan global. Jadi semakin banyak aktivitas manusia, maka semakin tinggi pemanasan globalnya. Nah, bagaimana cara kita mengurangi pemanasan global dari efek rumah kaca ini? Salah satu kita menggunakan transportasi umum. Kenapa? Padahal kan transportasi umum itu kan menghasilkan asap juga. Nah, kenapa kita harus menggunakan transportasi umum? Karena ketika kita mengurangi kendaraan, kita menggunakan transportasi umum, kan semakin sedikit asap yang dihasilkan, maka semakin sedikit juga efek dari pemanasan global. Dan hemat listrik, hindari membakar sampah, karena sampah juga menghasilkan yang namanya asap karbon dioksida. Dan juga kebijakan ramah lingkungan. Sekian materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Paham semua dari efek rumah kaca? Jadi kalau sudah paham, kita ada kuis sebentar. Jadi kuisnya itu buat peraturan ya. Jadi peraturannya itu cuma ada jawaban antara benar dan salah. Nah, kalau benar dan salah itu waktunya cuma ada 10 detik. Jadi setiap kelompok seperti kemarin baginya 1, 2, 3, 4. Jadi setiap kelompok itu mempunyai waktu 10 detik untuk menjawab. Karena cuma jawabannya itu benar atau salah. Kalau lebih dari itu berarti tidak dapat nilai ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 milih yang mana? Sepak bola. Sepak bola berarti yang ini ya. Oke, kita itu. Kita coba benar atau salah? Salah. Oke. Oke, benar, salah ya. Benar ya. Kelompok 2. Apa? Ini ya. Benar. Benar. Oke, benar. Kelompok 2. Lanjut. Kelompok 3. Roda. Roda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa? Upaya merusak lingkungan. Benar berarti? Salah. 9. Salah. Oke, salah ya. Benar. Kelompok 4. Jangan salah ambil dong. Apa itu bilang? Bukan salah loh, sampai ini. Yes. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Selalu ya sesuai kalian. Kelompok 2. Basket, Bu.
Nomor 1 boleh. Ini baru juga. Ini. Ya. 1, 2, 3. Iya. Kartu merah. Iya. 1, 2, 3. Benar. Sudah. Cepat. Sudah. Oh, benar. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar. Apa? Payung. 1, 2, 3. Benar. Terakhir. 7. Ya, 4 lagi soalnya. 5, jangan 7. Ini. 1, 2, 3, Atas bu, atas bu. Atas. Ya. Nih. ya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba fokusnya. Jadi hari ini kita ada KPD. Kalau kemarin kita nggak presentasi, hari ini kita presentasi. Jadi kamu pekerjaannya itu selama 20 menit, oke? Api, buat api. Benar, sebelum pekerjaan kita ngomong dulu. Jadi hari ini kita kan ada presentasi, kalian pekerjaannya cuma 20 menit. Jadi halaman yang kedua itu kalian isi nama kelompok berapa, kemudian ketuanya, kalian harus pilih ketuanya, kemudian tulis semua anggotanya. Kemudian yang halaman ketiga itu kalian jawab pencemaran udara itu penyebabnya apa aja tadi. Selain yang IPPT juga boleh. Kemudian dampaknya menyebabkan apa, kemudian pencegahannya bagaimana. Kemudian yang halaman keempat itu kalian tulis misalnya penggunaan pestisida itu termasuk pencemaran apa. Selain pencemaran udara kan ada banyak, ada 4 tadi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah menurut dan mendatakan, tinggal baca soalnya kemudian kalian jawab. Ada yang nggak paham? Paham semua? Kerjakan selama 20 menit kemudian presentasi. Semua kerja selama
Udah kita? Pencemaran udara. Tulislah apa yang kamu ketahui tentang pencemaran udara pada kolom yang tidak disediakan. Penyebabnya: asap kendaraan bermotor, kebakaran hutan, dampak pencemaran udara, kabut hujan asap, pencegahan, jalan kaki, gunakan transportasi umum, hindari bakar sampah, hemat listrik. Yang keempat, semuanya lihat jawaban masing-masing ya. Kita sama ibu. Beragam permasalahan lingkungan. Mendatar. 2. Pemanasan global merusak kebagusan. Jawabnya ozon. 3. Sinar penyebab polusi dan matahari. Ultraviolet. Energi terbuat dari sisa organisme fosil. Gas bakar penyebab polusi udara. Kami jawabnya dioksida. Bahan pencemaran disebut juga tanah. Polutan. Kegiatan penyebab banyaknya polusi. Industri. Lapisan udara menyelimuti bumi. Atmosfer. Pencemaran akibat hujan asap. Tanah. Jenis pencemaran. Tuliskan jenis pencemaran dari kegiatan berikut. Kegiatan 1. Penggunaan pestisida berlebihan. Jenis pencemarannya tanah. 2. Pembuangan limbah pabrik ke sungai. Jenis pencemarannya air. 3. Pembakaran sampah sembarangan. Jenis pencemarannya udara. Pembakaran hutan untuk membuka lahan. Jenis pencemarannya udara. Pembuangan sampah ke sungai. Jenis pencemarannya air. Penggunaan pupuk kimia kebakaran minyak di tengah laut. Pencemarannya air. Hanya penggunaan ilegal minyak. Jenis pencemarannya udara. Penimbunan sampah di dalam tanah. Jenis pencemarannya tanah. Ada yang beda? Semuanya? Coba kelompok 1 bandingkan dengan jawaban yang di halaman pencemaran udara. Coba kalian jawab yang baik di sini. Satu orang aja. Berdiri ya. Berdiri. Jawabnya 1 asap dan kendaraan. 2 membakar sampah. 3 asap rokok. 4 asap dan wangi. 5 pembakaran keras. Jawabnya terdapat dari asma, luas dan panjang, istilah dan kemudian penampilan, dampak lingkungan, sebabkan rusaknya, pencegahan atau menggunakan transportasi udara, buang dan sampah secara bersih. Kelompok 3 coba ya. Berdata. Satu orang mesti lihat ya. Satu orang aja. Satu lagi soalnya berdiri. Pemanasan global merusak lapisan ozon. Sinar penyebab polusi dari ultraviolet. Kegiatan penyebab polusi lapisan udara
Gas karbon sebagai konsumsi udara di oksida. Bapak gimana jawaban terakhir? Bacakan jawabannya. Jenis pencemaran penggunaan pestisida berlebihan, jenis pencemaran tanah, pembangunan jimat di sungai, jenis pencemaran air, membakar sampah sembarangan, jenis pencemaran darat, pembakaran hutan untuk membuka lahan, jenis pencemaran darat, membuang sampah ke sungai, jenis pencemaran air, penggunaan pupuk kimia berlebihan, jenis pencemaran tanah, kebocoran minyak di dalam laut, jenis pencemaran air, banyaknya pengguna motor di jalan raya, jenis pencemaran darat, penimbunan sampah di dalam tanah, jenis pencemaran tanah. Kemudian semua berarti jawabannya. Ya Bu. Ya, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajarannya? Apakah sulit dipahami atau kalau mudah dipahami, coba kita review kembali ya para penjelasannya. Apa itu pencemaran udara? Apa yang udah? Tulisannya kualitas udara. Oke. Bahan pencemar udara apa aja? Pencemar udara apa aja? Dampak pencemar udara apa aja? Sabana dampaknya apa Sabana? Apa dampak pencemar udara? Bisa urus apa? Baca Sabana ya. Selain itu kan dia juga pembelajaran apa? Penyakit apa? Jadi kalau misalnya kita ada pencemaran udara, bagaimana cara kita menguranginya? Dari rokok.